yang paling substansi menurut Tahan kami. dulu Pak Haji, kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah bersama Dialog Jurnal Pagi. Tibalah kita di segmen terakhir dialog mengenai kasus korupsi UPS di DKI Jakarta dan masih bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Bapak Abraham Lulung Lunggana. Ya Pak Haji, ini juga kita membicarakan mengenai protap ya begitu ya dari kebijakan pelaksanaannya. Ini kan yang dipertanyakan masyarakat awam. Ini tadi karyawan atau mungkin pejabat di pemerintahan di Pemda DKI-nya kah yang memang dalam tanda kutip nakal begitu ataukah gubernurnya yang lalai, ini juga dari mekanisme begitu kan. Mungkin Pak Haji bisa memberikan tanggapan. Yang pertama, fungsi pengawasan dewan itu harus tetap dilaksanakan untuk mengundang Pak Gubernur, meminta penjelasan kenapa ada 2 persoalan dugaan korupsi yang ada di kepemerintahan. Itu yang pertama kita. Agar kenapa? Agar ini masyarakat lebih jelas kenapa ada terjadi. Jangan persoalan hukumnya saja, penjelasan masyarakat tentang mekanisme itu juga harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mekanisme untuk eksekusi dalam pembelian barang UPS itu terakhir dievaluasinya oleh pemerintah daerah. Seharusnya yang berkompetensi di sana, baik itu gubernur, TAPD maupun Sekda, itu menanyakan kepada unit lelang dan dinas terkait. Harga satuan dari pabriknya diminta, ya, sesuai tidak dengan harga pelapon yang sudah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau dari pabrik misalkan dari perusahaan ABCD dan itu kualitasnya memang dibuat dari beberapa negara, itu jadi perbandingan. Disinyalir juga ada beberapa perusahaannya juga fiktif ya. Iya, kemudian nah ini makanya saya bilang harus ditanya dulu harga pabrikan berapa. Kalau harga pabrikan 3 miliar, terus kemudian ini 5 miliar, itu lelang bisa dilaksanakan, kemudian itu ada silpa 2 miliar, kali berapa unit gitu kan. Kemudian tugas yang kedua adalah verifikasi perusahaannya, calon pemenangnya, siapa calon pemenangnya. Verifikasi badan hukumnya selesai, tinjau kantornya. Kemudian juga minta garansi banknya, punya uang nggak dia. Kemudian kan sekarang persoalannya kita tahu jelas bahwa ada beberapa perusahaan di 50 unit, 47 sampai 50 unit UPS itu perusahaannya zero gitu, fiktif gitu. Jadi tidak ada. Nah, dari situ baru gubernur buat SPD, surat penyediaan dana. Tanpa gubernur mengeluarkan surat penyediaan dana, unit lelang tidak akan melelang. Itu ditandatangani oleh gubernur ya? Ditandatangani oleh gubernur. Nah, makanya saya bilang sekarang jangan pada buang badan, konsisten, bertanggung jawab. Tinggal kita serahkan kepada persoalan hukum. Dan hukum nanti yang akan melakukan penyidikan. Jangan sekarang dibilang, UPS itu tidak diusulkan. Loh, kan dipersetujukan. Tadi masalah buang badan nih Pak Haji ya. Kemarin juga Pak Ahok sudah datang nih ke Bareskrim begitu ya, mengklarifikasi ada beberapa pertanyaan. Tanggapannya Pak Haji? Ya, makanya saya bilang artinya buang badan begini. Jangan sekarang kita menyalahkan orang per orang. Atau kita nyalahkan bawahan kita. Nggak boleh lah. Konsisten lah. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, saya bertanggung jawab mengeluarkan surat. Kamu bertanggung jawab untuk lelang. Harusnya kamu berikan dong surat harga, satuan harga dari pabrik kepada kami. Biar kami jelas tahu gitu persoalannya. Jadi firm lah semua. Sepakat, konsisten terhadap persoalan UPS ini. Jangan saling tunjuk. Kalau saling tunjuk, tapi kita buktikan nanti di hasil penyidikan di Mabes Polri. Ini langkah jangka pendek yang akan ditempuh oleh DPRD nih, Pak Haji, kan juga harus konfirmasi ya, melakukan mungkin kita pemanggilan terhadap gubernur seperti apa dalam waktu 1 bulan ke depan. Jadi tupoksi kita kan jelas, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Oleh karenanya wajib kami memanggil Pak Gubernur untuk minta keterangan kenapa terjadi ya dugaan korupsi di pemerintah daerah ini sampai 2 kali. Satu tentang UPS, kedua itu tentang scanner dan printer. Nanti ada lagi nggak? Ada lagi. Kalau ini ada lagi, kita tidak bisa katakan ini lalai. Ini ada unsur pembiaran. Baik, closing statement dari Pak Haji ini terkait kasus ini, mungkin dinamika akan seperti apa bergulir ke depannya? Ya, saya ingin kita konsisten, maka dalam penutupan berita acara saya di Mabes Polri itu saya katakan bahwa evaluasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu yang pertama harus ada rujukan daftar barang yang mau dibeli dari pabrik, sehingga ini memperkecil ruang orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan korupsi. Artinya kita bertanggung jawab. Kemudian tidak ada lagi ketidakpuasan dari masyarakat membayar pajak. Ini kan uang masyarakat. Gitu. Nah, oleh karenanya
kami yakin ke depan kami bisa bekerja sama dengan baik untuk menyelenggarakan pemerintahan ini. Baik, harus ya, artinya harus, DPRD dan juga Pemda DKI harus sinergi. Dengan kita mengundang Pak Ahok ini, kemudian masyarakat jadi tahu kenapa, apa yang terjadi sebenarnya. Baik, ini semoga masalah ini dan kasusnya cepat terselesaikan. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Ya pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup Jurnal Pagi edisi hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indi Soekardi, mewakili rekan Wiki Adrian undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Ada dari pencairan dana begitu, itu yang ditandatangani. Itu proses dulu. Itulah saya bilang, itu kan mekanisme evaluasi. Ya, ketatnya begitu ketat dalam pembahasan anggaran belanja sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Kemudian sampai kepada evaluasi terakhir eksekusinya itu kepada birokrat, kepada eksekutif. Nah disitulah kalau misalkan ingin lelang barang, ingin membeli barang, itu harus dievaluasi. Betul, nah ini yang dipertanyakan juga mekanisme lelang ini, makanya inilah Jokowi ya, jadi belum ke pemerintahannya Ahok begitu ya? Tidak, pejabat gubernur hari itu yang pidato. Untuk penggodokan dari rancangan anggaran ini. Pejabat gubernur. Pejabat gubernur. Ya, KUHP-PASE memang ditandatangani oleh gubernur yang lama, kemudian eksekusinya itu pada gubernur yang sekarang. Baik, dipertanyakan mekanismenya lelang dan juga mekanisme pengadaan. Ini seharusnya seperti apa nih Pak Haji? Ya, ini kan kontroversi dari pihak Pak Ahok mengatakan begini, dari pihak DPRD juga, sehingga ini sebagai media klarifikasi begitu Pak Haji? Iya, saya rasa kita harus memberikan informasi yang valid, yang benar kepada masyarakat, kemudian masyarakat mengetahui. Jadi proses anggaran itu kalau kita bicara persetujuan itu ada di kami, DPRD dan gubernur pada paripurna perubahan saat itu. Kemudian hasil persetujuan itu diperintahkanlah, ditugaskanlah gubernur untuk menyampaikan dokumennya, disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Di Kementerian Dalam Negeri itu dievaluasi selama 2 minggu, kemudian kami dipanggil, jadi ABCD termasuk UPS itu ya, itu dievaluasi. Selama 2 minggu itu kemudian setelah dipersetujukan oleh kami, yang mengesahkan itu Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Keuangan. Setelah disahkan, diberikan kembali kepada Pak Gubernur dan diberikan surat bahwa RAPBD sudah menjadi APBD, kemudian dapat dilaksanakan ya apa yang menjadi program-program. Artinya keluarlah surat untuk membahas pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta dalam kaitannya kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Supply atau UPS oleh Bareskrim Mabes Polri telah hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana. Kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551. Bisa menelpon juga melalui nomor interaktif di 021529000308 atau 021529000311. Selamat pagi Pak Haji. Ya, selamat pagi. Anda terseret dalam pusaran kasus ini seperti apa? Waalaikumsalam Pak Haji. Ya, selamat pagi pemirsa Berita Satu. Jadi kalau memang sekarang berkembang kasus UPS yang sudah ada di pihak Bareskrim, pertama itu saya sangat apresiasi dulu itu. Kemudian kalau saya terseret, memang saya harus ikut ya. Memberikan keterangan karena pada saat itu saya menjadi koordinator Komisi E pada tahun 2014. Oleh karenanya saya dimintain keterangan sebagai saksi di Bareskrim pada waktu bulan yang lalu ya. Ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini ada Pak Ahok juga mengatakan ya bahwa dari mana asal usul itu item yang mungkin seperti kita katakan UPS ini muncul, idenya untuk gagasan itu muncul ini dari Musrenbang atau dari mana? Ahok juga mempertanyakan seperti apa dinamikanya pada saat dulu mengusulkan ini dengan DPRD dari rancangan anggaran sebenarnya belanja kita nggak bisa bicara hari ini ya, betul. Karena ini proses sudah dipersetujukan bersama. Sudah dibahas dalam pembahasan RKA, rapat kerja anggaran antara komisi dengan dinas terkait. Oleh karenanya kalau bicara sekarang
tidak ada usulan dan segala macam itu namanya cari permasalahan dan artinya sudah ada pembahasan ya waktu sudah. Itu pada tahun 2014 betul Pak Haji? Iya, itu 2014 bulan Juli karena Agustus itu paripurna penetapan perubahan era APBD. Nah, hari itu ditetapkan dan dipersetujukan oleh gubernur dan kita. Tapi sebelum itu kan ada yang namanya pidato Pak Gubernur menyampaikan era APBD perubahan tahun 2014. Pada saat itu Pak Gubernur